22 September 2021 kami berangkat. Berkendara setelah subuh selalu menjadi pilihan. Tujuan kita kali ini adalah Pasuruan. Kami tancap gas bersama mentari pagi yang kian meninggi. Dan perjalanan kali ini saya ditemani oleh Madon berdua. Enggak. Kita rencananya berempat, jadi sama adalah kenalan dari YouTube gitu, ada yang ngajakin teman baru dari YouTube. Yo badis. Kita berangkat berdua dari Surabaya, terus nanti ini mau ke rumahnya, namanya Mas Putra. Kita mau ke sana dulu, istirahat dulu, baru gas. Ya gitulah. Rambutku aneh cuk, sumpah. Tenang, pasti anaknya tuh cewek. Surprise banget lah misalnya anak cewek cuk. Kita menuju rumah teman yang kenal di komentar YouTube dan ngajak naik gunung bareng. Dan rumah Mas Putra ini ada di kota Pasuruan. Akhirnya setelah berkendara santai, kita sampai di Pasuruan jam 7. Saya dan Madon beristirahat dulu di rumah Mas Putra, memulai obrolan ringan dengan kopi, tiduran mengistirahatkan badan setelah motoran cukup jauh, dan makan tentunya. Sampai akhirnya nggak kerasa hari udah siang. Akhirnya kita berempat packing menyiapkan semua yang diperlukan. Dan setelah itu, budal. Akhirnya kita berangkat menuju Gunung Tanggung yang berada di daerah Nongkojajar. Berangkat jam 1 siang dengan diantar mobil salah satu teman Mas Putra yang bernama Agung atau akrab dipanggil Kicung. Perjalanan siang hari tak begitu berat menuju base camp. Apalagi masuk area Nongkojajar kita disuguhkan pemandangan indah sepanjang perjalanan. Di tengah jalan kita sempatkan mampir ke minimarket untuk beli keperluan yang belum terbeli. Udah mau nyampe pos perizinan, terus kemarin Mas Putra ngomongnya kita bakal sama temennya, ternyata sama istrinya Mbak Indah. Siapa Mbak namanya? Indah. Lagi hamil 3 bulan. Gokil. Setelah siap semua barang, kita lanjutkan perjalanan. Dan akhirnya jam 3 kita sampai di pos perizinan. Di sini sebenarnya ada pos perizinan gitu, tapi mungkin karena udah tutup lama ya, karena PPKM, Corona, dan berbagai macam hal menyebalkan lainnya, jadi cuma ada penitipan motor. Aku nggak tahu sih berapa harganya, tapi standar biasanya nitip motor 5.000 per malamnya. Saudara. Setelah bersiap-siap semuanya dan akhirnya pendakian pun dimulai. Perjalanan di awal masuk gang dengan gapura gitu. Lalu kita melewati perkebunan warga di samping-samping kita. Treknya lumayan menanjak tapi nggak begitu menyiksa. Ya mungkin karena kita start pendakian sore gitu ya, jadi nggak begitu panas. Kita terus aja jalan sampai bertemu persimpangan jalan di mana ada bekas-bekas warung gitu. Nggak tahu sih warung-warung ini buka pas weekend doang apa gimana. Mungkin juga tutup karena PPKM. Tapi kita istirahat sebentar di sini melepas lelah. Apalagi Mbak Indah yang sedang hamil 3 bulan itu harus benar-benar mengontrol tenaganya. Jadi dibuat inget-inget kalau turun kan nih nggak kelihatan ya. Pokoknya warung-warung, habis warung-warung terus ini kan jalan lurus.
kita kalau pulang, kalau mau balik ke warung yang di bawah tadi, langsung ambil jalur kiri. Buat ingat-ingat, just remembering to you. Istirahat sudah selesai, kita lanjutkan perjalanan dengan trek yang semakin menanjak. Yuk, semangat. Semua yang berat akan baik-baik saja. Karena nanti ketika membesarkan anak, itu lebih berat daripada gunung manapun. Melewati hutan bambu yang lumayan curam, kita berjalan pelan-pelan tapi pasti. Dan akhirnya kita sampai di pos 1. Di sini tanah sangat luas dan terdapat mata air juga. Ada toiletnya juga loh. Tapi kita nggak ngecamp di sini. Kita naik sedikit ke atas menemukan tanah yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Dan akhirnya memilih ngecamp di sini karena pemandangan terlihat bagus dan mata air juga nggak terlalu jauh. Iku lho. Loh tapi kan durung kembung. Sopian. Kan aku tisu. Ya stop lah Don. Kan bahasa Jawa. Sore itu setelah mendirikan tenda, kita santai menikmati terbenamnya matahari walau tertutup mendung. Dan malamnya kita masak sambil santai ngopi dan ngobrol-ngobrol. Setelah malam tiba, kita makan-makan, ngobrol dan bercanda melewati malam. Lalu kita memilih untuk tidur untuk persiapan ke puncak nanti pagi. Akhirnya pagi tiba, kita menyiapkan diri dan naik ke puncak dengan trek yang semakin menanjak. Hawa dingin menjadi alasan untuk terus bergerak supaya hangat tubuh tetap terjaga. Kita jalan aja terus dengan trek licin, tapi kadangkala ada trek yang sudah dipasang tangga bambu gitu. Ya lumayan mempermudah langkah kita sih. Dan akhirnya kita sampai di petilasan Mbah Wali Besi Endang Sari. Di sini tentunya terdapat semacam makam petilasan yang dinaungi gubuk bambu. Dan di depannya terdapat tanah agak luas, mungkin bisalah untuk 2 tenda. Mas Putra sendiri rencananya ngajak kita ngecamp di sini, tapi sayanya nolak. Dan setelah uluk salam dan pamit, kita lanjutkan perjalanan menuju puncak. Trek makin menanjak dan licin, sementara mentari tak kunjung menunjukkan keperkasaannya, hanya bersembunyi di balik mendung kelabu. Setelah berjalan cukup santai, akhirnya kita sampai di puncak. Di sini terdapat makam Mbah Wali tepat di ujung puncaknya, dipagari bakar bambu dan dihiasi bendera merah putih berkibar di atasnya. Dan ke bawah sedikit ada campground dan spot foto untuk kita santai-santai menikmati puncak di pagi hari. Puncak Gunung Tanggung 1458 meter di atas permukaan laut. Akhirnya kita sampai di puncak dengan keadaan langit mendung. Yang terlihat hanya awan-awan tebal menggumpal di ujung sana. Bersama beberapa bukit di depan kita samar-samar melukis gradasi indah penglihatan mata. Dari sini
terlihat juga Gunung Buta, Kawi, Penanggungan, sampai Arjuno. Ya, walau terlihat kecil di seberang sana. Dan sebenarnya pemandangan jadi tak sesuai ekspektasi kita. Meskipun indah, tapi mendung menyelimuti walau kadang mentari mengintip sebentar di balik awan. Memang kadang ekspektasi itu membunuh, membuatmu kecewa, atau bahkan membuatmu menyerah. Ekspektasi seakan menuntun kita ke jurang paling dalam jika tak sesuai apa yang kita bayangkan. Dan ketika kecewa dan terpuruk, banyak orang yang bilang, badai pasti berlalu. Aku bukannya nggak setuju sih. Tapi, coba aku lengkapi kalimatnya seperti ini. Badai pasti berlalu. Begitu juga hari yang cerah. Kau boleh berekspektasi bahwa hal baik akan datang, tapi jangan lupa, siapkan mental terhadap apapun yang menghadang. Karena sebenarnya, bahagia bukan dari apa yang terjadi, tapi bagaimana kau menghadapi. Jadi semoga harapanmu tak putus. Semoga perjuanganmu panjang sampai mampus. Kau boleh membuang ekspektasimu jauh-jauh, seperti apa yang dilakukan orang-orang berfilosofi stoicism. Tapi, jangan buang harapanmu. Karena satu-satunya alasan kenapa manusia masih memilih untuk hidup ialah harapan. Siapkan dirimu dalam semua kemungkinan, karena dunia tak melulu soal apa yang kau inginkan. Tapi selama besok masih ada hari, harapanmu tak boleh pergi. Bye, say hi. Say hi. Plus 3 bulan nih ya. 2 bulan lebih, seminggu. Saya Amir Ahmed mengucapkan terima kasih sudah nonton video ini. Dan seperti biasa, jangan lupa budal.